Ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya dan Tuhan berikan dorongan yang kuat untuk saya sampaikan bagi jemaat Tuhan. Dan saya berdoa berharap Anda sungguh-sungguh membuka hati sehingga Anda boleh menangkap pesan ini dengan baik. Ya. Satu tema yang Tuhan berikan adalah Your Kingdom Come. Dalam doa Bapa kami kita temukan ayat ini, datanglah kerajaanmu. Ya, selanjutnya jadilah kehendakmu. Nah, saudara, ketika saya merenungkan, banyak orang Kristen itu punya pengertian seperti ini, bahwa penebusan korban Tuhan Yesus di kayu salib, ya, itu adalah upaya Tuhan supaya kita menerima keselamatan dan masuk surga. Tapi hanya berhenti sampai di sana, saudaraku. Dalam pemikiran orang Kristen hanya berhenti kita itu ditebus, kita itu diselamatkan supaya nanti kalau kita mati masuk surga. Itu bukan salah. Memang itulah yang Tuhan janjikan. Tetapi kalau kita hanya berhenti kepada pemahaman itu, saya mau katakan itu dangkal, saudara. Ya, ada tujuan yang jauh lebih penting, lebih mulia daripada sekedar kalau kita nanti mati kita masuk surga. Anda perhatikan, setiap orang, agama apapun mereka juga menantikan surga. Betul enggak, saudara? Mereka kalau ditanya, kalau nanti mati mau kemana? Jawabnya mesti surga. Saya bisa pertanggungjawabkan data ini karena setiap kali saya pergi dan saya memberitakan Injil, kalau ditanya, Pak, kapan Pak Andi beritakan Injil? Kemarin. Setiap ada kesempatan saya selalu memberitakan Injil. Dan tetap jawabannya, kalau mati mau masuk surga. Kalau hanya berhenti nanti mati masuk surga, itu hanya agamawi, saudara. Ya, memang Tuhan janjikan surga, keselamatan itu. Bahkan dalam kekristenan Tuhan janjikan itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Sesuatu yang pasti, yang percaya katakan amin, saudaraku. Ya. Tetapi jangan jadikan mati masuk surga itu menjadi tujuan. Berhenti di sana, selesai. Nggak peduli cara hidupnya gimana, cara melayaninya seperti apa, bagaimana cara bisnisnya, ya, keluarganya kayak apa. Yang penting aku Kristen, kalau mati masuk surga. Saudara, ternyata Alkitab tidak mengajarkan demikian. Karena itu hari ini saya mengajak kita untuk membuka hati dan kita akan merenungkan baik-baik, ya. Nah, saudara, kita akan lihat, ya. Kok enggak mau ya? Tadi dari sini pas sana? Ulangi naik. Oke, ya. Nah, saudara, dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18, ini nats kita. Boleh kita baca sama-sama dengan suara keras? Yang siap diberkati katakan amin. Lebih keras lagi amin. Yang antusias katakan yes. 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara, kita menemukan ada kata Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ya, kata Tuhan
dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Berikutnya, bisa dibantu enggak ngikuti saya? Pointer saya itu hilang, saudaraku ya. Jadi ini enggak jalan ini. Oke. Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus. Kalau berbicara tentang Juru Selamat, sejak perjanjian lama ya, baik dalam kitab Yesaya, Yeremia, nanti Bapak Ibu bisa menemukan bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai penyelamat. Dan Yesus Kristus, kata Kristus itu Yunaninya Kristos, Ibraninya adalah Mesias. Artinya apa, saudara? Raja yang diurapi. Perhatikan kata Tuhan di sana. Tuhan dan Juru Selamat. Kita menemukan dalam Ibraninya yaitu kurios. Apa arti kurios? Sama-sama baca. Apa arti kurios? Penguasa. Ya. Penguasa tunggal dalam kehidupan kita, saudara. Kita nanti akan melihat bagaimana Tuhan adalah pribadi sebagai penguasa, ya. Dan dari hal ini kita melihat bahwa tujuan Yesus datang ke dunia ini bukan berhenti sampai kita itu masuk surga, saudaraku. Tetapi Yesus, dia adalah raja. Raja itu punya kerajaan. Ada sistem pemerintahan. Klik sekali lagi. Ya, Yesus datang memberitakan kepada kita kerajaannya. Katakan amin, saudaraku. Ya, kerajaan itu artinya sistem pemerintahannya. Jadi kalau dikatakan dia adalah kurios, penguasa, dia penguasa atas sebuah sistem kerajaan. Saya akan jelaskan lebih lanjut, yaitu tentang narasi Alkitab. Ternyata sudah mau. Oke, dari saya aja. Tuhan itu raja yang berkuasa dan berdaulat. Yang pertama. Dan yang kedua, sang raja yaitu Tuhan itu mau membangun relasi atau hubungan dengan manusia ciptaannya. Dan yang ketiga, sang raja itu telah memilih dan menetapkan manusia untuk dipakai menjadi alatnya, untuk berpartner di muka bumi ini. Yesus pernah berkata, aku memilih engkau, menetapkan engkau untuk engkau pergi dan menghasilkan buah. Ya. Agar apa yang menjadi kehendak Tuhan bisa terlaksana di muka bumi ini. Ya, itulah gambaran besar dari Alkitab kita, saudaraku. Tuhan, metode yang Tuhan pakai itu bukan teknologi, bukan hal-hal materi, tetapi Tuhan mau pakai hidup kita, manusia, yaitu saudara dan saya, agar kehendaknya terlaksana. Ya. Nah, saudara, dalam Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang ke-26 kita melihat, sekali lagi baca yuk supaya Anda tetap konsentrasi bersama-sama untuk mengikuti ini ya. 2, 3. Berfirmanlah Allah, lebih keras, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara, Tuhan ciptakan manusia segambar dan serupa dengannya. Kalau Ibraninya itu segambar dan serupa itu disebut dengan selem dan demut, ya. Tuhan menaruh kualitasnya dalam kehidupan manusia. Ingat, saya pernah sampaikan beberapa khotbah saya bahwa Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa. Tuhan menaruh kemuliaannya dalam kehidupan manusia.
kualitas ilahi itu, kemuliaannya itu ditaruh dalam hidup manusia agar manusia bisa menghidupinya, ya. Agar manusia bisa mengasihi dengan kualitas kasih yang dimiliki oleh Tuhan. Kalau kasihnya manusia itu kan kasih, kalau kamu baik, aku baik. Kalau kamu jahat, aku bisa lebih jahat dari kamu. Itu manusia. Ya. Ada orang yang sempat bersikap tidak baik ke saya di area tempat tinggal kami, dan kami pernah sedikit konflik. Ya, saya lebih tua dari dia, saudara. Tapi karena ini Tuhan dorong saya. Ketika ketemu, saya menyapa dia dengan baik. Saya kasih senyum, saya kasih salam, saudaraku. Sampai dia heran. Dan dia awalnya terpaksa senyum, tapi akhirnya hubungan yang renggang itu jadi cair, jadi baik lagi. Kualitas kasihnya Tuhan. Kasihnya Tuhan itu kasih agape. Walaupun engkau jahat sama aku tetap baik dan tetap mengasihi kamu. Itu kualitas kasih. Ya. Tuhan memberikan kualitasnya agar kita pun boleh menjadi orang-orang yang murah hati, orang-orang yang tulus, orang-orang yang mudah untuk mengampuni. Jadi manusia itu adalah representasi Tuhan di muka bumi ini. Supaya apa, saudara? Apa yang ada di sorga bisa terjadi di bumi ini. Saudara perhatikan baik-baik yang saya tuliskan ini. Baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Tuhan ciptakan manusia. Dia taruh kemuliaannya atau kualitasnya. Mana suaranya, saudara? Saya kan udah sering ajarin toh. Kalau respon, kalau baca yang semangat. Amin, saudaraku. Ya, yang semangat bacanya lebih keras lagi. Kita ulang. 2, 3. Tuhan ciptakan manusia. Dia taruh kemuliaannya atau kualitasnya dalam diri manusia. Sehingga bumi ini penuh kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Ada satu pertanyaan, saudaraku. Mengapa di sorga damai? Jangan ada yang jawab gini, ya karena itu di sorga, Pak. Ya udah tahu, saudaraku, ya. Tetapi kenapa di sorga damai? Jawabannya adalah karena di sorga ada satu sistem pemerintahan, ya, ada satu gaya kehidupan yang dihidupi oleh penghuni sorga. Itulah kerajaan Tuhan. Jadi satu sistem, saudaraku, ya. Di sorga itu nggak ada sistem yang lain, nggak ada budaya yang lain, nggak boleh ada di sana. Satu-satunya yang ada di sana adalah kerajaan Tuhan atau sistemnya Tuhan itu. Nah, saudara, ini yang perlu kita tangkap dengan baik, saudara. Tuhan punya satu sistem dalam kerajaannya. Perhatikan ini baik-baik, jangan terlewat, ya. Dan dia mau bawa itu ke bumi ini. Lewat siapa? Lewat kita, lewat manusia, supaya manusia itu menghidupi sistemnya Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan, supaya manusia itu berkuasa. Tanpa serupa dan segambar dengan Tuhan, manusia nggak bisa berkuasa, saudaraku. Kembali lagi ke sistem atau kerajaan Allah tadi, ya. Anda sampai di sini menangkap, katakan amin. Sistem, ya. Saudara percaya enggak kalau sebuah sistem itu bisa mempengaruhi kehidupan kita? Ya.
Kalau Anda biasa hadir ibadah seperti ibadah kita ini, tapi suatu kali Anda datang di sebuah gereja yang suasananya tenang, tidak ekspresif seperti kita ketika memuji menyembah Tuhan. Begitu Anda masuk dalam ibadah di sana, saya mau nanya, bisa mempengaruhi saudara enggak? Anda yang biasanya tepuk tangan, Anda yang biasanya ekspresif, ketika Anda masuk dalam kondisi seperti itu, Anda jadi ikut seperti mereka. Ya, atau sebaliknya, kalau orang yang biasa dalam suasana tenang ibadahnya, ya, tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak-sorai atau ekspresif seperti kita, ketika datang hadir dalam ibadah-ibadah seperti ini, mempengaruhi enggak? Mempengaruhi. Contoh yang kedua, kalau Anda pergi ke Singapura, Singapura itu negaranya itu tertibnya luar biasa. Betul saudaraku? Anda yang pernah ke luar negeri, Anda tahu kalau mereka di sana, khususnya Singapura itu tertib. Apa-apa ngantri. Kalau di Indonesia gimana? Hah? Keloket gitu. Udah ada yang berdiri nih dalam garis, tetap aja yang nyodok sini. Itu di Indonesia, saudara. Tapi saya percaya dan berdoa Indonesia akan semakin baik. Amin. Orang kalau ke Singapura tertib loh. Anda sembarangan nyebrang jalan, tidak di titik yang ditentukan, Anda bisa kena sanksi. Anda buang sampah sembarangan, Anda bisa kena sanksi. Ya, kami pernah ke Amerika untuk mengikuti acara di sana, tapi udah lama gitu ya. Dulu sebelum kami menikah, setelah menikah belum ke Amerika lagi gitu. Ya semoga nanti Tuhan belum datang, ada kesempatan ke Amerika lagi gitu ya. Ada teman yang di sana, bro siap-siap ya, nanti saya kasih undangan pelayanan ke sana. Siapa yang mau ikut Pak Andi kalau pelayanan ke Amerika? Di Amerika itu juga teratur, nggak boleh sembarangan nyebrang jalan gitu. Ya, ada tempat-tempat boleh nyebrang di sini. Semuanya teratur. Tempat-tempat umum bersih, rapi. Ketika kita ada di sana, ketika orang Indonesia ada di sana, ngikuti sistemnya sana. Ya, Anda nangkep ya. Tapi seminggu di sana bisa tertib, bisa teratur. Begitu pulang ke Indonesia, kembali lagi ke habitatnya, saudaraku. Itulah yang dimaksudkan sebuah sistem bisa mempengaruhi kehidupan. Orangnya sama, saudara, di Singapura, dan ketika pulang orang yang sama itu bisa berubah kembali. Nah saudara, perhatikan ini baik-baik. Tuhan ciptakan manusia, dan manusia itu jatuh dalam dosa. Masih ingat yang saya katakan, kalau jatuh dalam dosa itu berarti jatuh dari mana? Jatuh dari kemuliaan Tuhan, jatuh dari kualitas Tuhan yang ditetapkan bagi kita. Nah, saya mau masuk lebih lagi bahwa jatuh dalam dosa itu artinya manusia itu berganti sistem. Lihat, keluar dari sistemnya Tuhan, berganti kualitas kehidupan, dari kualitas kehidupan, dari kualitasnya Tuhan menjadi kualitas dosa. Jelas, kata hamartia sendiri itu artinya meleset dari sasaran. Jadi yang tadinya ditentukan sesuai dengan kualitasnya Tuhan, meleset. Meleset, saudaraku. Tujuan Tuhan bagi kita tuh apa, saudara?
ketika kita menjadi segambar dan serupa dengan Allah, ketika kita sudah dipulihkan lewat penebusan Kristus, kita dipulihkan, dan dalam keserupaan dengan Tuhan itu, manusia dapat memerintah di bumi ini. Ya. Ada satu lagu, minta di F. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemegahan dan memerintah bersama Dia. Sekali lagi saudaraku, nyanyikan bersama. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemegahan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemegahan dan memerintah bersama Dia. Dan memerintah bersama Dia. Dan memerintah bersama Dia. Jadi tujuan Tuhan ketika hidup kita segambar dan serupa, maka kita dapat memerintah di bumi ini, saudaraku. Tetapi karena dosa, manusia itu kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, ini yang jadi persoalan. Ketika manusia sudah jatuh dari kualitas dan kemuliaan Tuhan, tetapi hasrat untuk berkuasa itu masih ada. Kehilangan kualitas dan kemuliaan Tuhan, tetapi masih ingin berkuasa. Akhirnya apa, saudaraku? Orang itu menjadi otoriter, menindas, ya, menekan, membuat rekayasa. Yang terjadi adalah yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, saudaraku. Tanpa keserupaan dengan Allah, power atau kuasa yang diberikan itu akan disalahgunakan. Terjadi abuse of power, saudaraku. Maka muncullah suami-suami yang mau berkuasa di rumah, tetapi tanpa hidupnya serupa dan segambar dengan Allah, saudaraku. Yang dihasilkan adalah istri-istri yang terluka, anak-anak yang terluka dan akhirnya memberontak kepada orang tua. Saudara,
banyak loh istri-istri itu yang tua sebelum tua. Bahkan yang mati sebelum mati, saudara. Saya bersyukur kalau istri saya, kalau pergi sama saya, selalu dikira umurnya masih kepala 3, saudara. Berarti saya berhasil sebagai suami. Katakan yes. Tapi banyak istri yang tua sebelum tua. Yang hadir bersama dengan istrimu, pandang baik-baik wajah istrimu. Apakah dia tua sebelum tua, saudara? Banyak suami merasa dirinya punya otoritas, berkuasa, mau berkuasa, tapi hidupnya gak segambar dan serupa dengan Allah. Ya, saudara, ini yang harus jadi perhatian kita, saudaraku. Apakah terjadi juga dalam gereja? Ya. Kalau belum segambar dan serupa dengan Allah, maka di gereja pun terjadi praktek, ya, sihir. Apa itu praktek sihir, Pak? Otoriter. Apa yang dikatakan pendetanya sampai jemaat itu takut, saudara. Sudah tahu pengajarannya gak sesuai dengan Alkitab, tapi untuk ambil keputusan keluar dari sana aja gak berani. Nah, itu praktek sihir, saudara. Hati-hati, saudara. Ya, dimanapun itu bisa terjadi. Anda perhatikan penyimpangan. Akhirnya hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat itu terjadi. Kenapa? Karena tidak segambar dan serupa dengan Allah. Saya tahu hari ini Tuhan mengajar, mengingatkan kita. Periksa hidupmu, kata Tuhan. Apakah engkau berjalan dalam rel kehendakku? Apakah hidupmu segambar dan serupa? Apakah hidupmu ada dalam kualitasnya Tuhan atau tidak? Tadi sebelum naik ke tempat ini, di bawah saya itu doa, Tuhan, hamba-Mu terbatas. Kan kalau mau khotbah gini kan Tuhan kasih ide kan. Tuhan kasih tema kan. Amin, saudaraku. Lalu saya persiapkan, saya kembangkan, saya atur dengan poin-poin yang ada supaya ide itu yang Tuhan taruh dalam hidup saya itu bisa sampai kepada saudara. Gimana caranya supaya itu bisa nyampe, yang dengar tahu, ngerti, mudeng, dan melakukan. Saya tahu saya terbatas. Kalau saya sekedar menyampaikan tanpa Tuhan mengurapi saya yakin Anda sepertinya mendengar tetapi tidak mendengar, tidak mengerti. Tadi di sana saya doa, Tuhan, kuduskan urapi pakai hamba-Mu, Tuhan. Saya bilang, Tuhan, Kau tahu selama ini hamba-Mu menjaga hidup benar, menjaga perkataan, menjaga sikap, menjaga hati, supaya Engkau dapat memakai kehidupan hamba-Mu ini, Tuhan. Kalau kita gak benar, kalau kita gak segambar dan serupa, Tuhan itu gak bisa pakai kita. Banyak orang pengen dipakai Tuhan, tapi gak peduli dengan hidupnya. Bohong jalan terus, sakit hati jalan terus, tidak hidup apa adanya jalan terus. Di hadapan Tuhan kita itu tidak bisa ada apanya, tapi harus apa adanya. Berapa banyak orang ingin kelihatan baik di gereja, apalagi di depan Pak Pendeta. Sampai kalau ditanya apa kabar, baik. Ya saya bukan berarti Anda nggak boleh jawab baik gitu loh. Tapi kalau Anda sedang tidak baik-baik, ngomonglah. Saya lagi ngalami ini, Pak. Gimana baik? Baik. Saya kalau kunjungan gimana? Ada yang bisa didoakan? Apa yang terjadi? Kondisi baik.
baik-baik, padahal saya tahu dia sedang tidak baik-baik saja. Padahal saya tahu keluarganya sedang tidak baik-baik saja. Saya tahu hubungan dalam keluarga, hubungan dengan orang lain sedang tidak baik-baik. Mulai sekarang jemaat. Coba sama-sama 2, 3. Jemaat. Latihan 2, 3. Jemaat. Bareng saya 2, 3. Jemaat. Mulai sekarang harus apa adanya. Amin. Tepok kanan kiri, tapi jangan tepok istri orang. Bilang, mulai sekarang apa adanya. Ya, bukan ada apanya. Amin, saudaraku. Apa adanya. Sama-sama 2, 3. Apa adanya. Terbuka, jujur, saudaraku. Lagi nggak baik ya bilang nggak baik. Ya. Lagi ngalami sesuatu yang nggak baik ya ngomong gitu loh, supaya Anda kalau ke dokter, datang ke dokter. Bagaimana Bapak Ibu, apa yang bisa saya bantu? Kondisinya gimana? Baik dokter. Lalu tubuhnya gimana rasanya? Baik. Yang dirasakan apa? Nggak ada baik. Lah ngapain kamu kesini? Kata dokter. Ngerti saudaraku? Maksudnya gitu ya. Nah saudara lihat sekarang. Ini ayat yang sering dibaca. Ayat favorit. Mungkin ayat favorit saudara juga ya. Jadi kita percaya Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, perhatikan yang saya berikan highlights di bawah, yaitu sama-sama 2, 3 bagi mereka yang terpanggil, lebih keras dong, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan. Jadi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu. Tuhan datangkan kebaikan. Itu enggak bagi semua orang. Tapi syaratnya yang pertama bagi mereka yang mengasihi Dia, dan yang kedua bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Enggak boleh gampang-gampang orang bilang ada sesuatu, ngalami misalnya malapetaka atau ngalami kecelakaan, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan, tapi hidupnya ngawur. Kalau hidupnya ngawur, itu bukan Allah turut bekerja, kamu ngalami itu karena kesalahanmu sendiri. Tapi kalau orang yang mengasihi Tuhan, orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, Allah turut bekerja. Ya. Jadi kalau mau ngalami ayat ini, tidak cukup hanya menjadi anggota sebuah gereja, ya, tetapi orang yang mengasihi dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Orang seringkali baca Roma 8 ini berhenti pada ayat ini, padahal sangat berkaitan dengan ayat yang ke-29-nya, saudaraku. Ini kesenggol apa gimana di belakang? Oke. Lihat ayat 29-nya. Baca ya, yang keras ya. 2, 3. Sebab semua orang kurang keras. Dari depan gak kedengeran. 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga apa? Ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Perhatikan baik-baik saudaraku, ya. Orang yang dipilihnya dari semula, dipanggilnya dari semula, bukan sekedar supaya masuk surga, tapi berdasarkan ayat ini, ya, mereka yang dipilihnya dari semula. Siapa yang dipilih oleh Tuhan dari semula? Lambaikan tangan saudara. Oh puji Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yang semangat tepuk tangannya. Anda dan saya orang yang dipilih Tuhan dari semula. Perhatikan baik-baik. Ditentukan
dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Bukan sekedar masuk surga, tetapi penebusan Kristus itu mengembalikan kita kepada tujuan Allah yang sempurna. Bahwa dalam keserupaan dengan Allah, manusia dapat memerintah. Yesus berkata dalam Matius 4 ayat yang ke-17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kata bertobat di sini bisa punya pengertian gini, saudara. Berpindahlah. Ya. Diciptakan segambar dan serupa. Karena dosa, akhirnya manusia jatuh dari kemuliaan Allah, jatuh dari kualitas Allah, menjadi hidup dalam kualitas dosa. Penebusan Kristus, perhatikan baik-baik ke depan, saudaraku, dikembalikan lagi. Ketika Yesus katakan bertobatlah, berpindahlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya. Kalau Anda baca di Injil Matius dikatakan kerajaan sorga. Jadi bukan sekedar tempat, tetapi ini berbicara kerajaan Allah. Kerajaan sorga itu berbicara tentang satu sistem pemerintahan yang tadi saya bilang tadi, gitu ya. Tetapi kalau di kitab atau Injil Markus Anda menemukan kerajaan Allah di sana, sebenarnya sama, saudara ya. Karena pada kitab Matius ini ditulis untuk orang-orang Yahudi. Dan bagi mereka itu nggak boleh menyebut nama Tuhan sembarangan. Jadi penulis Matius mengganti frase kerajaan Allah itu dengan kerajaan sorga. Tapi tema atau berita yang disampaikan itu sama. Anda lihat bahwa Yesus datang ke dunia ini bukan untuk mendirikan sebuah agama. Bukan mengiming-imingi manusia itu supaya nanti masuk surga. Tidak berhenti di sana. Tapi Yesus tawarkan kerajaannya. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Hai manusia, hidupmu hancur, hidupmu sia-sia, hidupmu binasa. Engkau boleh kaya, engkau boleh sukses, engkau boleh berhasil, engkau boleh terkenal dan mencapai apapun dalam kehidupanmu. Tapi mengapa hidupmu hampa dan sia-sia dan menuju kepada kebinasaan? Jawabannya adalah karena engkau hidup dalam sistem yang lain, kerajaan yang lain, bukan kerajaan Allah. Dan Yesus berkata hari ini, bertobatlah, berpindahlah, masuklah dalam kerajaanku, kata Tuhan, dalam sistem pemerintahanku, maka hidupmu akan berubah, kata Tuhan. Saudara, kalau kita hidup dalam sistem dosa, itu yang menguasai hidup kita, maka kita tidak akan bisa untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan, dengar baik-baik. Kalau sistem dunia atau sistem dosa itu yang menguasai kehidupan kita, yang kita kerjakan itu bukan kehendak Allah, tetapi kehendak diri sendiri. Karena itu muncullah istilah ada orang Kristen, ya, tetapi duniawi. Kristen loh padahal, tapi wingi kok urusan karo polisi. Kristen tapi duniawi. Saya berharap Anda jangan jadi Kristen duniawi. Ya. Casingnya Kristen, tetapi sistem yang dianut, yang diikuti bukan kerajaan Allah, tapi kerajaan dunia. Kerajaan mengikuti kehendak diri sendiri. Jangan heran juga kalau ada pendeta tapi duniawi. Ya. Saudara, ini yang harus jadi perhatian kita.
dikuasai oleh sistem kerajaan Allah atau dunia ini. Sistem dunia itu akan lenyap. Lihat ayat ini berkata apa? Baca sama-sama dengan keras. Semua yang semangat. 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Dan dunia ini sama-sama sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Jangan ikut sistem dunia. Jangan ikut pola dunia. Karena dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Karena itu pada waktu pandemi COVID, ya, saya tidak izinkan COVID itu mengendalikan hidup saya. Meskipun banyak orang, sebagian besar orang itu takut, ketakutan. Saudara, berjaga-jaga itu beda dengan ketakutan. Waktu itu saya memang kena, ya. Tetapi kami tidak izinkan COVID itu menguasai kehidupan kami. Tuhan kok yang mengontrol hidup kita. Tuhan yang menguasai saya. Saya sudah buktikan. Waktu itu ada jemaat yang perlu dilayani. Ketika saya datang, saya tahu dia perlu segera dibawa ke rumah sakit. Telepon ambulan, nggak dapat saudara. Nih ada saksinya di depan ini. Apa yang saya lakukan? Saya bawa pakai mobil saya, saudara. Sementara banyak orang nggak berani. Banyak orang bilang, hati-hati, kau membawa orang sakit. Saya mau tanya, kalau Anda yang lagi sakit, saya ada di sana, apa yang Anda harapkan? Saya ini seorang hamba Tuhan. Saya ini seorang gembala. Kalau ada jemaat Tuhan yang perlu bantuan, saya harus selalu siap sedia. Bahkan saya nggak takut apapun. Yang penting ada satu upaya untuk bawa. Meskipun akhirnya orang tersebut akhirnya sakit dan tidak sembuh atau dipanggil Tuhan, ya. Tapi dari situ juga akhirnya orang bilang, kok nggawa wong loro? Itu yang komen-komen seperti itu menunjukkan kalau hidupnya itu dikuasai oleh COVID, saudaraku. Ya. Tapi kalau hidup saya dikontrol sama Tuhan. Sampai hari ini, kalau memang saya masih hidup, Tuhan belum waktunya panggil saya. Mau COVID kek, mau kefet kek, mau kufut kek, nggak akan bisa mengambil nyawa saya. Saya berharap Anda nangkep hal ini baik-baik. COVID selesai, tapi kita nggak tahu ada apa di depan. Kalau nanti sesuatu terjadi di depan, jangan dikuasai oleh itu. Kita sudah belajar sama-sama, ya. Hidup kita hanya milik Tuhan. Tuhanlah yang menguasai, mengontrol sepenuhnya kehidupan kita. Katakan amin, saudaraku. Nah, sekarang kita lihat apa kualifikasi supaya kita bisa memerintah bersama dengan Allah. Sekali lagi, saya akan ulang-ulang ini terus supaya Anda menangkap dengan baik dan pulang ini menjadi rema dalam kehidupan saudara. Apa kualifikasinya, saudara? Supaya kita memerintah bersama dengan Allah, segambar dan serupa dengannya. Katakan kanan kiri, segambar dan serupa dengannya.
Kalau Anda membaca Alkitab dari Kejadian sampai kitab Wahyu, nyambung enggak? Nyambung. Kalau Anda bisa lihat rencana Tuhan, bagaimana upaya Tuhan, bagaimana rencana Tuhan sampai kehadiran Tuhan Yesus, bahkan sampai nanti kitab Wahyu tergenapi, nyambung. Kalau kita melihatnya dengan kacamata kerajaan Allah, kita akan ngerti itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Tapi kalau pakai kacamata duniawi, kalau pakai kacamata agama, ya nggak nyambung, nggak ngerti saudaraku. Ya, nah saudara, bagian terakhir, jangan lewatkan ini. Nanti Anda baca ya di rumah, kitab Wahyu pasal yang ke-21, 22. Memang ini belum tak majuin, kenapa dimajuin? Ya, Anda baca nanti di kitab Wahyu 21, 22, di sana ada langit yang baru dan bumi yang baru, ya, Yerusalem baru, Tuhan yang menjadi rajanya, dan kita pun akan memerintah bersama-sama. Saudara, nanti kita ada di sana, saudaraku, dan apa yang terjadi, kita lihat pada Wahyu 22 ayat yang kelima ini. 2-3 yang keras ya. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tidak ada lagi malam. Karena itu kalau orang Kristen yang masih suka hiburan malam, repot nanti di sana, saudara. Jangankan hiburan, malamnya saja sudah nggak ada di sana, apalagi hiburannya. Ya, apa yang dikatakan mereka? Siapa mereka yang mau masuk sebagai mereka di sana? Amin. Mereka, kata Tuhan, orang yang hidupnya segambar dan serupa dengan Allah, yang hidup dalam kualitas Tuhan, yang hidup dalam sistem kerajaan Tuhan, bukan sistem dunia, bukan sistem dosa. Mereka akan memerintah sebagai raja, R-nya kecil, lihat, sampai selama-lamanya. Memang kadang kita dengar ada orang yang bilang nanti di sorga, kalau kita mati kita masuk sorga, kita nyanyi kekal, kita memuji menyembah Tuhan. Bukan berhenti di sana, tapi ini loh yang Tuhan Yesus tawarkan, kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Memerintah kekal. Ada lagi orang yang pernah bilang gini, nanti kalau kita udah selesai di dunia ini, kita di sana, kita akan bersenang-senang. Ayatnya nggak bilang gitu, saudara. Kalau bersenang-senang, ayatnya gini, dan mereka akan menjadi turis dan bersenang-senang selama-lamanya. Ayatnya gitu bukan? Ayatnya gitu bukan? Bukan. Ayatnya juga bukan bilang gini, nanti kita akan holiday, senang-senang. Kalau gitu nanti ayatnya diganti dong. Dan mereka akan menikmati liburan kekal di sana. Kan enggak kayak gitu. Ayat ini berkata mereka akan memerintah selama-lamanya. Akan menjadi raja. Yesus adalah the King of King, raja di atas segala raja. Nanti untuk selanjutnya mungkin episode khotbah berikutnya saya akan lanjutkan ini, tetapi dalam waktu yang singkat saya berharap kita menangkap, ya. Kesimpulannya adalah bahwa Tuhan panggil kita bukan sekedar kalau mati masuk surga, tetapi kita dipanggil untuk hidup dalam kerajaannya, dalam pola yang Tuhan tetapkan. Kalau kita hidup segambar dan serupa dengan Allah, maka kita
akan memerintah bersama dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya percaya kalau jemaat nangkep hal ini, ya, maka sesuatu yang dahsyat luar biasa itu pasti terjadi. Amin, saudaraku. Ya, kalau kita ngerti hal ini, maka gereja ini, hidup saudara dan saya akan membawa dampak yang besar. Kita ini alatnya Tuhan loh. Sistem kerajaan Allah itu akan nyata di bumi ini. Itu yang Tuhan mau kerjakan. Baik, itu yang saya boleh sampaikan. Seberapa banyak yang menangkap pesan Tuhan pagi ini, katakan amin. Lambaikan tangan saudara, puji Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita.